Halo sobat-sobat guru semua, jumpa lagi di channel saya ini. Pada video kali ini saya akan berbagi tentang prediksi soal pretest PPG guru dalam jabatan guru tahun 2022. Di mana prediksi soal ini saya ambil berdasarkan kisi-kisi yang telah keluar. Kemudian prediksi soal ini saya rangkum juga dari soal-soal yang paling sering muncul pada saat pelaksanaan pretest PPG guru dalam jabatan tahun-tahun sebelumnya. Namun sebelumnya jangan lupa untuk terus mendukung channel saya ini. Bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe karena klik tombol subscribe itu gratis. Kemudian bunyikan lonceng notifikasinya supaya Anda bisa mendapatkan berbagai informasi menarik dari channel saya ini berkaitan dengan informasi tentang guru, sekolah, pendidikan, dan sebagainya. Kemudian sukai video saya ini dengan klik tombol like dan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar, serta bagikan video-video saya ini dengan rekan-rekan Anda semua dengan cara klik tombol share. Soal nomor 1. Dalam melakukan proses pembelajaran, guru menampilkan sebuah video tentang proses sidang perkara di ruangan pengadilan yang dilanjutkan dengan kegiatan stimulasi. Berdasarkan hal tersebut, maka hal yang dilakukan guru untuk meningkatkan pengetahuan dan rasa keingintahuan peserta didik berdasarkan pendekatan saintifik adalah: A. Menanya, B. Mengamati, C. Mengasosiasi, D. Mengumpulkan, E. Menjawab. Nah, jika sobat-sobat menemukan seperti ini, sebenarnya kata kuncinya adalah di sini ya, yaitu meningkatkan pengetahuan dan rasa keingintahuan peserta didik berdasarkan pendekatan saintifik. Nah, apa saja pendekatan-pendekatan saintifik? Kita lihat di pembahasannya. Pendekatan saintifik itu terdiri dari satu, mengamati. Mengamati sini artinya adalah siswa mengamati lingkungan sekitar yang terkait dengan materi. Kemudian yang poin kedua, menanya. Siswa merumuskan pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan hal yang telah diamatinya. Yang ketiga, mengumpulkan informasi, yaitu siswa mengumpulkan berbagai sumber dan data. Dalam arti di sini siswa mengumpulkan sumber-sumber dan data-data yang akan dia olah untuk menjawab dari rumusan pertanyaan yang poin kedua ini tadi. Kemudian yang keempat, mengasosiasikan. Ini artinya adalah siswa mengolah sumber dan data untuk disimpulkan. Dan yang kelima adalah mengkomunikasikan. Itu artinya adalah siswa mempresentasikan dan menyampaikan hasil kesimpulannya. Jadi berdasarkan pertanyaan nomor 1 ini, untuk meningkatkan pengetahuan dan keingintahuan peserta didik. Nah, di sini kita bisa melihat kira-kira berdasarkan pendekatan saintifik yang ada 5 ini, mana yang diharapkan itu meningkatkan pengetahuan dan rasa ingin tahu. Berarti di sini ada rasa ingin tahu. Berarti di sini pilihan jawabannya yang tepat itu adalah yang poin kedua ini, menanya. Karena siswa di sini merumuskan pertanyaan. Namanya merumuskan pertanyaan, berarti siswa itu ada rasa ingin tahu. Jadi berdasarkan pertanyaan nomor 1 ini dan pembahasannya, maka pilihan jawaban yang benar di sini adalah poin yang pilihan A. Selanjutnya di nomor kedua, di dalam perencanaan pembelajaran yang terdapat perangkat RPP harus tergambar aktivitas pembelajaran yang mendidik dalam sebuah kelas, sehingga tergambar jelas apa yang sudah direncanakan dalam proses pembelajaran. Berdasarkan hal tersebut, maka akan terlihat pada A. Penilaian proses dan hasil belajar, B. Materi ajar dan penggunaan media pembelajaran, C. Indikator kompetensi dan tujuan pembelajaran, D. Metode pembelajaran dan kegiatan pembelajaran, E. Kegiatan awal dan kegiatan inti. Jadi di sini kalau kita melihat pertanyaan yang seperti ini, di sini yang diminta itu adalah gambaran
dalam proses pembelajaran, atau apa yang akan terlihat dalam sebuah proses pembelajaran yang ada. Nah, kita lihat saja pada pembahasannya. Pembahasan aktivitas pembelajaran di dalam kelas yang berdasarkan RPP akan tergambar dengan jelas dan tampak ketika guru melakukan pembelajaran sesuai dengan metode yang sudah direncanakan dan tergambar dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Nah, berdasarkan pembahasan ini, kita bisa melihat di dalam pilihan ini, maka pilihan jawaban yang tepat di sini yang tergambar dalam proses pembelajaran itu adalah pilihan yang D, yaitu adanya metode pembelajaran dan kegiatan pembelajaran. Karena di dalam metode pembelajaran ini pasti akan tergambar dengan jelas apa yang telah direncanakan guru. Kemudian di dalam kegiatan pembelajaran juga akan terlihat dengan jelas apa-apa saja langkah-langkah, metode-metode dan teknik-teknik yang dilakukan oleh guru. Jadi pilihan jawabannya adalah pilihan yang D. Nomor 3, pada akhir pembelajaran, seorang guru akan melakukan proses penilaian untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta didik. Akan tetapi, sebelum guru menyusun soal-soal untuk menilai hasil belajar siswa, maka aspek yang paling utama harus dipertimbangkan oleh guru tersebut adalah A. Buku sumber yang digunakan, B. Kurikulum dan silabus, C. Karakteristik siswa, D. Indikator pencapaian kompetensi, E. Kemampuan awal siswa. Jadi kalau kita melihat pertanyaan yang seperti ini, sebenarnya di sini kata kuncinya itu adalah aspek yang harus dipertimbangkan dalam menyusun kisi-kisi soal. Ya, kita lihat saja langsung pada pembahasannya. Pembahasan penilaian hasil belajar harus dilakukan oleh seorang guru untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa. Dalam melakukan proses penilaian pembelajaran, guru hendaknya harus mengacu pada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran harus dikembangkan berdasarkan indikator pencapaian kompetensi. Jadi kalau kita melihat pertanyaan di sini, penilaian yang dilakukan akan dimulai dengan menyusun kisi-kisi soal. Nah, kisi-kisi soal ini akan dibuat yaitu mempertimbangkan tujuan pembelajaran. Sini sudah jelas dikatakan tujuan pembelajaran, dan tujuan pembelajaran dalam kisi-kisi soal itu harus berdasarkan pada indikator pencapaian kompetensi. Jadi berdasarkan pertanyaan nomor 3 ini, maka pilihan jawaban yang tepat itu adalah pilihan yang D, indikator pencapaian kompetensi. Nomor 4, seorang guru sedang menyampaikan materi tentang mencintai alam sekitar dengan menggunakan pendekatan pembelajaran saintifik. Untuk mengetahui bagaimana pemahaman dan penjiwaan siswa dalam mencintai lingkungan sekitar, guru meminta siswa untuk membuat sebuah puisi tentang lingkungan alam yang bersih, dan siswa harus menampilkan puisinya pada pertemuan berikutnya. Berdasarkan hal tersebut, maka penilaian yang dilakukan guru disebut A. Penilaian diri, B. Penilaian unjuk kerja, C. Penilaian tertulis, D. Penilaian proyek, E. Penilaian produk. Nah, ini adalah salah satu bentuk soal yang seringkali membuat kita bingung karena banyak sekali kata-kata kunci yang ada. Tapi di sini kata kunci yang diminta adalah penilaian yang dipakai guru berdasarkan soal ini. Di sini sebenarnya guru hanya meminta siswa untuk membuat sebuah puisi. Seperti kira-kira penilaian apa yang cocok untuk siswa dalam membuat sebuah puisi. Kita akan melihat pembahasannya. Pembahasan. Kalau untuk penilaian diri, ini berkaitan dengan siswa menilai pengetahuan, keterampilan, serta sikap diri. Kemudian yang kedua ada penilaian unjuk kerja. Ini berkaitan dengan penilaian saat siswa bernyanyi, bermain drama, membuat puisi, dan lain-lain. Kemudian ada penilaian tertulis. Ini berkaitan dengan penilaian pada siswa saat mereka menjawab soal-soal baik pilihan ganda maupun esai dan sejenisnya.
Kemudian penilaian proyek berkaitan dengan penilaian pada saat siswa membuat sebuah laporan dalam bentuk berupa makalah, clipping, dan jurnal. Kemudian ada penilaian produk, adalah penilaian terhadap hasil karya cipta siswa seperti membuat gambar atau patung serta sejenis karya lainnya. Jadi berdasarkan pertanyaan nomor 4 di sini, siswa diminta untuk membuat puisi, maka pilihan jawaban yang tepat berdasarkan pembahasan ini ada di penilaian unjuk kerja, yaitu berkaitan dengan penilaian saat siswa bernyanyi, berdrama, membuat puisi, dan lain-lain. Jadi pilihan jawabannya adalah pilihan yang B, yaitu penilaian unjuk kerja. Nomor 5, seorang guru akan melakukan penilaian terhadap siswa tentang bagaimana siswa menghargai, menghayati, dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Penilaian yang akan dilakukan oleh guru tersebut termasuk dalam ranah penilaian: A. Penilaian pengetahuan, B. Penilaian keterampilan, C. Penilaian remediasi, D. Penilaian sikap sosial, E. Penilaian sikap spiritual. Nah, sobat-sobat guru, ini sebenarnya merupakan salah satu contoh soal yang kategorinya masih sangat mudah, karena kita hanya diminta untuk melihat kira-kira ini ranah penilaian yang apa yang berkaitan dengan sikap siswa menghargai, menghayati, dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Kita lihat saja untuk di pembahasannya. Nah, pembahasan penilaian pengetahuan ini berkaitan dengan penilaian terhadap kemampuan siswa dalam memahami materi atau biasa kita sebut dengan ranah kognitif. Kemudian penilaian keterampilan ini berkaitan dengan penilaian terhadap kemampuan siswa mengembangkan keterampilannya. Kemudian ada penilaian remediasi, ini berkaitan dengan penilaian pada siswa yang tidak mampu mencapai KKM dalam pembelajaran. Kemudian penilaian sikap sosial ini berkaitan dengan penilaian bagaimana perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan lingkungan alam di mana mereka dalam arti siswa berada. Kemudian yang terakhir adalah penilaian sikap spiritual, ini berkaitan dengan keimanan, ketakwaan, dan keyakinan agama masing-masing. Jadi kalau kita melihat berdasarkan pembahasan ini adalah pilihan jawabannya adalah pilihan yang E, yaitu penilaian sikap spiritual. Nomor 6, kegiatan pembelajaran diharapkan mampu meningkatkan pemahaman terhadap materi pembelajaran dan mampu menerapkannya dalam keterampilannya. Namun sebelum menyampaikan materi pada kegiatan inti pembelajaran, guru harus mampu melakukan hal-hal pada kegiatan awal. Manakah yang merupakan kegiatan awal atau pendahuluan pada proses pembelajaran? A. Menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik, motivasi, persepsi, dan orientasi tujuan. B. Mengingatkan prasyarat pengetahuan, persepsi, orientasi, dan kolaborasi. C. Pengkondisian peserta didik, motivasi, persepsi, orientasi tujuan, dan konfirmasi. D. Pengkondisian peserta didik menyampaikan tujuan dan kompetensi dasar. E. Pengkondisian orientasi, persepsi, dan motivasi ulangan harian. Nah, di sini berdasarkan pertanyaan ini kita akan melihat kira-kira mana yang merupakan kegiatan-kegiatan yang terdapat pada kegiatan awal ataupun kegiatan pendahuluan dalam proses pembelajaran. Kita lihat pada pembahasannya. Kegiatan awal atau pendahuluan dalam proses pembelajaran merupakan kegiatan permulaan atau ketika kegiatan guru sebelum menyampaikan materi pembelajaran karena hanya bersifat pembukaan. Kegiatan awal ataupun pendahuluan biasanya seperti menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik, memberikan motivasi, persepsi, dan orientasi tujuan. Nah, berdasarkan pembahasan ini, maka untuk jawaban di pertanyaan nomor 6 ini jawabannya adalah yang pilihan A, karena di sini kita bisa melihat di situ ada terdapat menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik, berarti di sini mentalnya, kemudian kondisi fisiknya seperti apa,
Kemudian kita juga memberikan motivasi, memberikan persepsi dan orientasi tujuan. Sedangkan kalau pilihan B ini di sini ada kolaborasi, ini berkaitan dengan kegiatan inti pembelajaran, konfirmasi juga kegiatan di akhir pembelajaran. Jadi sudah jelas di sini pilihan jawabannya adalah yang A. Dalam melaksanakan proses pembelajaran, guru harus mampu menarik perhatian siswa dan memberikan cara dan metode pembelajaran yang membuat siswa merasa senang atau terdapat kepuasan dalam proses pembelajaran. Hal ini akan membuat siswa merasa ada yang kurang jika guru tersebut tidak masuk dalam proses pembelajaran. Belajar akan berhasil jika siswa merasa senang atau puas. Teori ini merupakan pendapat dari A. Bandura, B. Pavlov, C. Skinner, D. E.L. Thorndike, E. Vygotsky. Nah, ini nomor 7 ini adalah pertanyaan yang meminta kita untuk melihat teori pembelajaran yang mengatakan bahwa belajar akan berhasil jika siswa merasa senang atau puas. Kita lihat pada pembahasan menurut Edward Lee Thorndike, teori belajar atau biasa disebut dengan law of effect, belajar akan lebih berhasil jika dengan rasa senang atau kepuasan. Berarti di sini untuk nomor 7 ini jawabannya sudah bisa dipastikan bahwa siswa yang merasa senang atau puas itu adalah pendapat dari Edward Lee Thorndike. Berarti pilihannya adalah pilihan yang D. Sedangkan menurut Bandura mengatakan bahwa teori belajar itu berkaitan dengan meniru, tapi meniru di sini bukan menyontek, tapi meniru hal-hal yang baik yang dilakukan orang lain, terutama meniru dari guru. Kemudian menurut Pavlov, dia mengatakan bahwa teori pembelajaran berkaitan dengan konsep pembiasaan atau conditioning, di mana dalam hal ini agar siswa belajar dengan baik maka harus dibiasakan. Kemudian untuk pendapat dari Skinner, dia mengatakan bahwa pembelajaran itu harus ada ganjaran ataupun penguatan dalam proses pembelajaran itu sangat penting. Kemudian menurut Vygotsky menyatakan bahwa teori pembelajaran itu individu akan menggunakan pengetahuan siap dan pengalaman pribadi yang telah dimilikinya untuk membantu memahami masalah atau materi baru. Jadi nomor 7 ini sudah jelas pilihan jawabannya adalah pilihan yang D. Nomor 8. Dalam melakukan penilaian terhadap hasil belajar siswa, guru harus mampu menerapkan prinsip penilaian secara objektif. Manakah contoh prinsip penilaian secara objektif yang harus saya lakukan sebagai seorang guru? A. Saya menyampaikan hasil ulangan siswa di depan kelas. B. Saya menuliskan nilai siswa apa adanya dan sesuai fakta. C. Saya melakukan penilaian secara berurutan sesuai dengan KD. D. Penilaian yang saya berikan dapat dipertanggungjawabkan di depan siswa dan orang tua. E. Penilaian saya sesuai dengan KKM yang ditetapkan kurikulum. Berdasarkan pertanyaan nomor 8 ini, kita diminta untuk melihat manakah yang merupakan contoh penilaian secara objektif. Nah, kita akan melihat pada pembahasannya. Prinsip penilaian objektif adalah suatu prinsip penilaian yang bersifat apa adanya atau tanpa mengurangi dan menambah nilai siswa. Jadi berdasarkan pertanyaan nomor 8 ini, maka pilihan jawaban yang tepat itu adalah pilihan yang B, yaitu saya menuliskan nilai siswa apa adanya dan sesuai fakta. Karena di sini penilaian yang guru lakukan itu adalah objektif, yaitu apa adanya dan tanpa mengurangi dan menambahkan nilai siswa. Sedangkan yang pilihan A, C, D, dan E itu bukan merupakan prinsip dalam penilaian objektif. Oke, sobat-sobat guru semua, itu saja yang dapat saya bagikan pada prediksi soal pretest PPG guru pada tahun 2022 ini. Semoga video ini bisa bermanfaat
Dan semoga sobat-sobat guru yang akan mengikuti pretest PPG Guru bisa mendapatkan nilai yang terbaik dan bisa lanjut ke tahap berikutnya. Jangan lupa untuk terus mendukung channel saya ini. Semoga guru-guru semua sukses selalu. Salam jumpa dan terima kasih.